Saya nggak penting uang itu. Yang saya penting adalah harga diri istri saya dan harga. Seperti lu, isinya cuma kebohongan, kebohongan, dan kebohongan. Untuk nutupin kelemahan-kelemahan dan kelemahan orang-orang seperti lu adalah orang-orang yang gak pernah bisa berkembang, gak pernah bisa sukses berdiri di kaki sendiri. Guys, aku baru landing nih. Ada apa nih? Huru hara. Kayak mana Vio? Rame banget sister. Rame banget guys. Kenapa nih? Ada apa? Ada apa guys? Aku baru landing ya guys. Baru sampai di Jakarta. Ketemu sama teman-temanku guys tadi di Sriwijaya tercinta. Kita akan mengawal Agus ke membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Melaporkan NP. Ya Gus, semangat Gus. Dan seluruh keluarganya akan melaporkan dari tindakan semena-mena daripada NP dan kawan-kawan dan yayasannya. Kita minta diaudit aja, mempermalukan Agus. Ini berita terakhir, pengacara FA menjemput Agus dan keluarganya untuk membuat laporan ke polisi untuk Tenovi. Yang saya pengen tanya ke Agus di hati nuraninya yang paling dalam, beneran nih, Agus itu kepengennya Novi itu masuk penjara. Apakah tidak ada getaran-getaran hati itu yang tidak enak, atau merasa berterima kasih, atau merasa selama ini kalau nggak ada Tenovi bagaimana nasib Agus? Dan kalau tidak ada Tenovi tidak mungkin ada donasi itu, atau di pikiran dan di hati Agus itu ada rasa kasihan kepada Tenovi yang dari awal pertamanya, orang pertama yang di garda terdepan itu mengasihani Agus. Salam dari Kowe Cumat. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Kalian tahu nggak sih? Kalian udah lihat belum yang Farhad Abbas video call sama yang si Agus yang dikasih donasi 1,5 M tapi malah disalahgunain? Gak heran itu orang yang nyiram air keras tuh nyiram dia gitu. Kesel gue liatnya. Saya masih bertanya-tanya nih, kenapa yang disomasi Tenopi sama Bang Densu? Kenapa? Nggak ada urusannya sama Tenopi dan Bang Densu ya. Tanpa adanya channel YouTube Pratiwi Novianti dan Denny Sumargo ya, itu keluarga tidak akan mendapatkan bantuan donasi sebanyak itu, paham? Semangat Tenopi, aku akan selalu ada di dekatmu. Fans berat Pratiwi Novianti garis keras. Gue curiganya sama si manusia berdebah yang sosokan bawa tasbih, pakai kerudung, bawa nama Allah terus menerus. Kayaknya dia deh ini yang bawa lawyer untuk laporin Tenopi sama Bang Densu. Ini masalah uang 100 juta. Kembali lagi di channel Justice for All. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang Agus yang disiram air keras. Ancam penjarakan Pratiwi Novianti dan Denny Sumargo. Begini nasib Farhad Abbas. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Oke teman-teman, hari ini Miftahul, Mulan dan Wawa ya buat laporan pertama, nanti menyusul Agus. Sini. Mereka ini bukan orang kecil, tapi orang yang dikecil-kecilin. Mereka bukan orang yang menyusahkan, tapi mereka memang susah. Tapi jangan dipermalukan ya. Oleh karena itu hati-hati buat NP ya, bahwa mereka juga punya sikap dan punya hak konstitusi, hak hukum, hak mendapat keadilan dan perlakuan yang dihormati. Ya, bayangkan orang yang nggak merugikan, nggak menipu, dituduh seolah-olah dibuat dibully dan sehingga mereka malu ini ya. Oke, semangat. Kita tunggu Agus dan saya akan masuk dulu membuat laporan khusus buat Wawa dan beda laporan. Beda laporannya. Semua kita laporin semua. Ayo. Tenovi itu terancam dibawa ke jalur hukum oleh Agus. Pak, kejam banget. Pertama harga diri saya, harga diri istri saya, harga diri orang tua saya, bahkan harga diri Wawa saya. Dia olok-olok di Instagram yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Melalui obrolannya dengan Farhad Abbas, di sana ia mengatakan bahwa kekecewaannya terhadap Tenovi yang telah merusak nama baiknya beserta keluarganya, yang saat ini se-Indonesia tuh udah tahu bagaimana mereka, dan ia nggak terima dengan hal itu.
Nah, terkait dengan Bang Densu, dia mengatakan Bang Densu itu orang baik kok, jadi nggak usah dibawa secara hukum untuk Bang Densunya. Dan yang dipermasalahkannya itu adalah Teh Novi. Sebenarnya kalau misalkan lihat dari perjalanannya kan Teh Novi memang niat awalnya kan ngebantu si Agus ini. Entah permasalahan kemarin itu yang timbul yang ngebuat si Agus tidak terima, itu nggak tahu lagi ya. Yang jelas saya pun ngelihat di postingan terakhir di YouTube channelnya Teh Novi, di sana kan sepertinya udah terjadi tuh proses maaf-maafan dan Mas Agus sudah minta maaf. Teh Novi juga saya lihat kayak udah kayak ya iya kita kembali lagi secara biasa kayak gitu ya. Namun ternyata hal mengejutkan ini dilakukan oleh Agus. Dia akan memproses semuanya secara hukum dan bukti-buktinya sudah ada. Jadi kayak minta tolong ke Farhad Abbas. Entah ini si Farhad Abbasnya ditunjuk sebagai kuasa hukumnya atau gimana, masih kita juga belum tahu karena memang di sana tidak ditunjukkan atau si Farhad Abbas ini tidak mengatakan kalau dia itu ditunjuk sebagai kuasa hukumnya. Namun yang jelas si Agus ini tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Teh Novi kepadanya. Nah, kira-kira kalau kalian sendiri nanggapinnya gimana sih si Agus ini? Gue baru aja kelar nonton podcastnya Densu yang tentang si Agus, yang Agus lapar bu, nggak bukan Agus yang gitu, yang ini nih, terima donasi 1,5 M Agus korban penyiraman air ya, lo tau lah podcast yang ini ya. Dan gue pengen membahas, tapi ini opini gue ya, oke? Nih, orang ini nih Teh Novi itu baik banget, bless your heart Teh Novi, mau ngebantuin sebegitunya. Kalau lu udah nonton ini, lu tau lah apa aja yang udah Teh Novi lakuin untuk ngebantu si Agus ini. Kalau gue ngeliatnya dia benar-benar emang baik, tulus, bukannya nyari popularitas atau nyari duit segala. Makanya tadi gue bilang Teh Novi bless your heart. Teh Novi, please jangan pernah jemput saya cuma kelihatannya doang kayak orang gila tapi nggak gila, tenang. Yang kedua, Bang Densu. Di sini menurut gue gokil sih. Bang Densu ini jadi penengah yang bagus banget, fair banget, yang sebenarnya dia udah tahu apa yang terjadi, tapi tetap kedua belah pihak tuh dia kasih waktu menjelaskan dengan adil gitu loh. Dan kalau yang ada agak berlebihan itu langsung dia cut. Bang Densu jauh lebih bagus daripada Najwa Shihab. Kadang nih Najwa terlalu nyecer. Gue kadang suka mikirin kalau gue yang dicecer sama Najwa kayak gitu, kayaknya gue lempar bangku, sumpah. Maaf Mbak Najwa ya. Setelah itu, nah ini ada Agus dan beberapa keluarganya. Gue bahas satu-satu. Buat Mas Agus, kalau misalnya Mas Agus lihat video kalau Mas Agus dengar video saya Gustaf, saya prihatin atas apa yang terjadi sama Mas Agus. Saya berharap semoga keadaan Mas Agus membaik dan semoga Mas Agus bisa kuat lah menghadapi semuanya gitu Mas. Kita sekarang beralih dimulai dari ini nih, bininya. Menurut gue bininya kalau dari yang diceritain sama Teh Novi, bininya sangat tidak tahu sopan santun, udah dibantuin tapi waktu Teh Novi ini malah jutek apa nggak disalamin segala. Gila, bagus dibantuin. Terus kalau dari apa yang gue lihat di video ini, kayak dia tahu apa yang dilakuin itu salah tapi coba ditutup-tutupin dengan belaga nggak tahu. Itu salah. Kalau lo nggak tahu itu salah, kenapa lo tutupin gitu kan? Ngomongin aja tapi enggak. Masuk ke berikutnya, karakter favorit kita, Wawa. Buat anak-anak yang di bawah 21 tahun, lo tahu ya di video gue hampir tidak pernah ngomong kasar, tapi sorry banget. Wawa bacot, nyebelin banget, ngomong mulu, kelihatan sosok mau nangis mulu, kelihatan ngumpetin sesuatu, nggak jujur. Usaha banget mau nangis tapi air matanya nggak keluarnya malah kentut sama cepirit. Buktinya sebelahnya sampai pakai masker tuh. Enggak. Emang dari awal dia pakai masker. Ada bagian yang dia mau nangis, terus habis itu Densu ngomong apa tiba-tiba jadi senyum, ketawa lebar banget tapi giginya kelihatan. Satu lagi nih, ini juga sama aja. Kalau menurut gua setelah nonton podcast yang ini, menurut gua gini, si Mas Agusnya ini kan lagi menderita ya. Dia habis ngalamin sesuatu yang sangat traumatik lah. Terus di situ juga Teh Novi bilang di telepon ada suara Mas Agusnya lagi teriak-teriak, itu dia lagi depresi, lagi stres, lagi apapun lah sebutannya. Menurut gua lumayan jahat, itu justru keluarganya. Mereka tahu kondisinya Mas Agus lagi kayak gitu. Terus oke, mereka bantuin ke RSCM, terus habis itu kemana? Divonis sama, seingat gue 1 atau 2 dokter, dibilang matanya udah nggak bisa gini. Terus udah, lu give up. Terus habis itu Mas Agus mau ngebagiin uangnya. Kalau dari cerita di podcast ini mereka bilang, jangan nih pegang sertifikat rumah, tapi uangnya lu terima. Kan kalau emang lu beneran gak mau kan bisa lu balikin duitnya. Lagian gue kalau jadi keluarganya, lu punya donasi 1,5 M, keluar negeri lah. Minta second opinion, third opinion, fourth opinion, sampai opini ke-10. Saudara gue aja dulu sama dokter, divonis hidupnya cuma setahun atau 2 tahun paling lama. Sekarang 20 tahun kemudian, saudara gue masih hidup, gendut, nyebelin, suka naik motor, jatuh lagi di Thailand, nabrak bapak-bapak. Punya anak 2, anaknya sehat, lucu-lucu. Maksud gue gini, gue gak bilang dokter-dokter yang mereka datengin itu jelek atau apa.
Enggak, gue yakin mereka adalah dokter bagus. Tapi pasti ada dokter yang lebih bagus, yang lebih bisa, dengan peralatan yang lebih canggih, dengan teknologi yang mungkin bahkan belum ada di Indonesia gitu loh. Dan ada donasi segitu banyak ya. Masuk akal, orang ngedukung kok kalau lu keluar negeri untuk siapa tahu di Rusia kah ada yang bisa tetap tanda kutip menyelamatkan matanya Mas Agus di mana? Pineng kah? Malaysia, Singapura, Amerika kah? Atau Jerman, Jepang, atau Cina gitu loh maksud gue. Kok lu sebagai keluarganya, oh iya udah divonis katanya gini, aduh, ya udahlah, oh uangnya mau dibagiin sebagai terima kasih, oh ya udah, makasih. Janganlah, bilang Gus, jangan. Ayo kita keluar negeri, cari dokter yang paling ahli. Kita cari ahli mata terhebat di dunia ini yang nomor satunya. Duitnya dari mana? Dari donasi orang-orang ke lu, gitu loh. Nah itu tapi opini gua. Kalau opini lu semua gimana? Yuk, komen di bawah. Pengacara Farhad Abbas tengah menjadi sorotan belakangan ini. Namanya bahkan menjadi trending dalam penelusuran Google pada Sabtu 19 Oktober 2024. Farhad Abbas mengungkapkan kekecewaannya terhadap Pratiwi Novianti dan Denny Sumargo terkait permintaan pengembalian uang donasi oleh korban penyiraman air keras, Agus Salim. Ia bahkan mengancam akan melaporkan keduanya ke pihak berwajib. Menurut Farhad, tindakan publikasi ini memicu penghinaan dan pelecehan terhadap Agus di media sosial. Karena pernyataan Novi, orang-orang langsung menghina dan membuli Agus. Ini adalah kejahatan dan kami akan melaporkan Novi serta Denny Sumargo, lanjutnya. Keterlibatan Farhad Abbas dalam membela Agus Salim juga menyorot perhatian publik, terutama mengenai besarnya biaya jasa hukum Farhad. Dikenal sebagai pengacara berpengalaman yang telah menangani banyak kasus besar. Mantan suami Nia Daniati ini kerap dianggap memiliki tarif yang tinggi. Meski tidak diketahui pasti berapa besar honor Farhad sebagai pengacara, gaya hidupnya yang kerap memperlihatkan kemewahan mulai dari pakaian hingga aksesoris mahal membuat banyak orang penasaran. Salah satu contohnya adalah sepatu emas berduri seharga 18 juta yang pernah ia kenakan. Bahkan Farhad sempat mengklaim kekayaannya mencapai 300 miliar saat usianya baru 29 tahun. Seperti yang ia ungkapkan dalam wawancara di stasiun TV nasional pada tahun 2018. Selain sebagai pengacara, Farhad juga memiliki bisnis di bidang kuliner dan properti. Ia dikenal memiliki restoran bernama Tayami Yungyang, serta villa di Cipanas yang disewakan. Mengenai kasus donasi, Farhad Abbas mengungkapkan bahwa tindakan Pratiwi Novianti meminta pengembalian dana donasi sangat menyakitkan bagi Agus dan keluarganya. Menurut Farhad, Pratiwi bersikap semena-mena dengan memaksa Agus untuk mengembalikan uang tersebut. Lebih lanjut, Farhad menyatakan bahwa uang donasi tersebut adalah hak Agus sepenuhnya dan ia berhak menggunakan dana tersebut sesuai keinginannya. Jika Agus menggunakan fasilitas BPJS untuk pengobatan, itu adalah haknya sebagai warga negara. Jangan merasa memiliki hak atas penggunaan donasi sebesar 1,5 M. Itu adalah uang yang disumbangkan untuk membantu dia, tegas Farhad. Farhad juga menilai bahwa tindakan Agus yang memberikan sebagian uang donasi kepada istri dan keluarganya adalah hal yang wajar. Ia bahkan memuji istri Agus yang tidak meminta uang tersebut, namun diberi oleh suaminya sebagai bentuk tanggung jawab. Agus Salim sendiri meminta bantuan Farhad Abbas untuk mengurus masalah hukum terkait uang donasi sebesar 1,5 M yang dikelola oleh Yayasan Pratiwi Novianti. Uang tersebut awalnya dimaksudkan untuk pengobatan Agus, namun karena tidak dipakai sesuai tujuan, Pratiwi meminta agar uang tersebut dikembalikan.